hebat banget teman-teman udah di tahap ini. Gimana teman-teman? Teman-teman udah jadi lebih paham belum teori komunikasi massa? Ternyata teman-teman juga sudah mengalami itu di dunia nyata ya. Eits, tapi ada satu yang terakhir nih. Aku dan teman-temanku akan jelasin tentang teori komunikasi massa kritis. Apa sih teori komunikasi massa kritis? Oke, simak terus dan aku lanjut ke temanku ya. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal teori kritis ini lebih mendalam, saya akan mengawali sejarah teori kritis ini terlebih dahulu. Jadi, teori kritis ini melihat media bukan hanya sebagai penyampai informasi saja, tetapi juga alat yang dipengaruhi dari segi politik, ekonomi, dan budaya yang dominan dalam membentuk realitas sosial. Ada 4 teori utama yang berbeda dalam memahami komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada Chicago School, yang berfokus pada pendekatan kuantitatif. Yang kedua ada Frankfurt School, yang menyoroti dominasi kapitalisme oleh segelintir orang. Dan yang ketiga ada Brigham School, yang membahas konteks kebudayaan. Dan yang terakhir ada Toronto School, yang menyoroti peran media dan teknologi dalam membentuk kebiasaan audiens. Nah, di sini kita akan membahas teori kritis dari perspektif Frankfurt School. Massa Frankfurt adalah kelompok intelektual Marxis yang berpusat di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman yang didirikan pada tahun 1923 oleh Felix Weil. Nah, awalnya teori ini berfokus pada riset sosial dan sejarah dari gerakan buruh. Kemudian institut ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Max Horkheimer sejak 1931. Bersamaan seperti tokoh Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Erich Fromm, mereka bertiga ini mengembangkan teori kritis sebagai respon terhadap situasi sosial politik, terutama menghadapi rezim dari Nazi, dengan fokus pada isu politik, budaya, dan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk kepada asumsi. Pertama, manusia memiliki otonomi dan juga kebebasan. Pemikiran manusia itu tidak ditentukan oleh objek ataupun realitas semata, tetapi pada subjeknya sendiri yang menghasilkan pemahaman. Kedua, sikap netralitas dalam konsepsi ilmu pengetahuan, sciences, yang disusun teori tradisional positivisme dalam konsep keilmuan ataupun kegiatan ilmiah itu adalah sesuatu yang umum. Ketiga, realitas sosial adalah konstruksi dialektis. Keempat, sejarah sebagai proses dari pembebasan manusia. Dan yang kelima, kritik terhadap rasionalitas instrumental. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau teori kritis ini memiliki kontribusi teoritis dan kontribusi praktis? Kontribusi teoritis yang pertama adalah subjektivitas dan kritik dominasi. Yang kedua, kesadaran individu sebagai sumber. Yang ketiga, individu bisa mengubah struktur. Yang keempat, pengaruh besar terhadap teori-teori sosial selanjutnya. Yang kelima, pendekatan interdisipliner dan non-deterministik. Yang keenam, sikap kritis terhadap fenomena sosial. Yang ketujuh, pengaruh pada praktik perubahan sosial dan metodologi riset. Yang kedelapan dan yang terakhir, kontribusi dalam kajian ilmu hukum. Lalu, kontribusi praktisnya, yang pertama, membangkitkan kesadaran kritis, yang kedua mendorong pola pikir reflektif, dan yang terakhir mendorong perubahan. Nah, itu tadi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis dari teori kritis. Selanjutnya, masuk pada generasi pengembang teori kritis, Massa Frankfurt. Generasi ini dibagi menjadi 3 generasi yang memiliki fokus berbeda. Generasi pertama, teori kritis dari kritik struktural dan budaya. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse berfokus pada kritik ekonomi kapitalis dan budaya industri, menyoroti bagaimana media dan industri budaya menciptakan kesadaran palsu atau false consensusness yang membuat masyarakat menjadi pasif dan menerima status quo. Mereka juga mengkritik positivisme dan menganggap sosiologi konvensional yang dianggap netral dan pasif. Selanjutnya masuk pada generasi kedua. Dalam generasi kedua lebih berfokus pada komunikasi dan tindakan rasional. Jürgen Habermas lebih menyorot pada pentingnya ruang publik, komunikasi rasional, dan konsensus.
fokus ini menjawab tentang kebutuhan pemikiran dari generasi pertama dengan menekankan komunikasi rasional dan tindakan komunikatif serta sarana pembebasan sosial. Dalam generasi ini juga memiliki ciri khas pengembangan teori, yakni tindakan komunikatif yang menekankan kapasitas argumentatif, subjek, dan dialog sebagai alat untuk mencapai konsensus tanpa mendominasi dan menggeser perhatian dari kritik budaya massa ke pentingnya ruang publik dan komunikasi demokratis. Masuk pada generasi ketiga. Dalam generasi ketiga, lebih berfokus pada pengakuan dan hubungan interpersonal. Axel Honneth lebih berfokus mengembangkan teori pengakuan atau recognition sebagai basis etika sosial. Ia menekankan bagaimana pentingnya pengakuan sosial sebagai dasar untuk pembebasan dan keadilan sosial. Ia juga memperluas teori kritis dengan memasukkan dimensi psikologis dan etis dalam analisis sosial, serta mengembangkan teori tentang konflik sosial yang berakar pada kebutuhan manusia akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain.